Salam alaihim bisem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Saya dikirimi tayangan, saya mau kasih komen begini ya. Semoga Buya segera katam. Itu pakai istilah ya. Saudara-saudara, saya dulu pernah jadi orang Muslim, jadi saya tahu ya. Semoga Buya segera katam. Katam itu sudah selesai di dalam pemahaman ya. Dulu sedikit disalah artikan, katam itu yang penting udah baca dari A sampai Z, dari awal sampai akhir gitu ya. Kalau di Alkitab itu dari Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu 22 ayat 21, Anda udah katam. Padahal pengertian yang katam itu sudah paham tentang Alkitab. Bapak Ibu Saudara, semoga Buya segera katam. Ya, saya diberi tayangan seorang Buya. Ya, Buya ini agak menyimpang dari mainstream kata orang ya. Sama dengan HTD. HTD itu kan Alkitabiah. Saya hanya pakai Alkitab. Sepertinya Buya ini juga begitu. Makanya saya disebut Kristen murni konsekuen Alkitabiah. Sepertinya Buya itu juga begitu. Keyakinan dia murni konsekuen memakai kitab dia. Ya, dia tidak memakai tafsir. Ya, saya juga tidak memakai tafsir. Ya, walaupun di gereja di luar sana tafsir semua, rajanya tafsir ya. Ya, ada banyak hal yang terakhir itu tentang salat ya. Saya pernah jadi Muslim, pemahaman saya persis sama dengan Buya itu tentang salat, tentang jilbab, tentang wudhu, tentang azan, tentang apalagi, tentang halal haram ya. Sama pemahaman saya dengan Buya itu sama. Ya. Waktu saya jadi Muslim sama persis pemahaman itu. Pemahaman itu out of box, menyimpang melawan dari mainstream ya dong. Kok maksudnya segera katam gimana ya? Pemahaman Buya itu akan finish, akan katam kalau dia sudah, perhatikan ini, kalau beliau sudah tahu bahwa Allah itu punya nama Isa Al-Masih. Segala pencarian beliau memakai kitab murni dan konsekuen, kitab beliau ya, kitab yang beliau yakini, sesembahan yang beliau yakini, itu akan katam setelah beliau paham bahwa Allah itu punya nama Isa Al-Masih. Sekarang beliau belum sampai ke situ. Saya sudah duluan dari dulu. Saya sudah dari dulu ya. Beberapa ayat sebenarnya saya tahu yang menulis bahwa Isa ruhullah wa kalimatuhu ya, Isa itu sirotol mustaqim, keselamatan hanya dalam Isa. Isa itu terpuji di dunia di akhirat, ada itu semua ya. Lalu kesimpulannya Allah itu punya nama ya. Lalu dihubungkan nanti dengan Khadijah, Umi Khadijah. Nah, beliau sudah bahas Umi Khadijah, sudah dibahas. Sebenarnya sudah arahnya hampir masuk itu. Lalu beliau bahas sholat, bahas juga tentang puasa, tentang halal haram, tentang apalagi banyak hal lah ya. Tetapi beliau sekali lagi belum nyampe ending, yaitu beliau belum paham bahwa Allah itu punya nama Isa Al-Masih. Bisa dari dua sisi ya. Kalau mau mengkorek Umi Khadijah juga bisa, atau silakan aja si Buya. Kalau saya sih sudah tahu ya. Jadi kepada yang ngirimin saya tentang tayangan Buya, maka komen saya, semoga Buya cepet katam ya. Kalau di kekristenan itu namanya Alkitabiah murni konsekuen, ini HTD nih ya. HTD ini pionirnya di Indonesia. Alkitab murni konsekuen Kristen. Apa yang tertulis saja. Ya, kalau tertulis itu sulit dipahami, ada link ayat lain sehingga memperjelas.
dan harus begitu, tidak boleh tafsir. Alkitab tidak mengenal tafsir. Buya ini juga nggak pakai tafsir, gitu. Sepanjang yang saya dengerin ya, dia hanya pakai kitab utama dia nggak pakai tafsir ya. Memang katanya sih itu melawan arus katanya. Wah, arusnya kan nggak kayak begitu ya. Silakan Bapak Ibu dengerin ya. Beliau membahas tentang sholat, ya, kemudian tentang halal haram, tentang jilbab. Ya, ya. Saya sudah lebih dulu ya. Ya Bapak Ibu yang mengirimi tayangan Buya ke saya sudah paham lebih dulu. Saya pernah jadi muslim ya. Pernah jadi muslim kan saya bilang, saya itu berkeyakinan nggak nanggung-nanggung. Waktu muslim saya di atas rata-rata. Ya. Ya, kebetulan bisa di cross check dengan mudah pakai Alkitab, gitu. Soal Isa Ismail aja, saya udah dari SMA saya sudah paham, ya. Berapa? Kejadian 22 ayat 2. Jelas disebut Ishak gitu kok. Anakmu Ishak gitu. Ya. SMA itu aku udah paham itu. Udah berapa lama itu SMA ya? Ya. Artinya begini Bapak Ibu Saudara. Pemahaman dari beliau Buya ini ya, dia masih terus ya membahas lain, tetapi belum membahas siapa nama Allah. Masih belum clear bedanya nama dengan gelar, gitu. Ya, Maha Tinggi Maha Suci itu gelar, bukan nama. Kalau nama itu satu, gelar itu bisa 30, 40, 50 gitu. Maha Suci, Maha Tinggi, Azza wa Jalla itu kan Maha Perkasa, Maha Agung, Maha Suci, Maha Tinggi itu Subhanahu wa Ta'ala, Allahu Akbar, itu semua gelar ya. Gelar ya. Kristen Arab juga ada kayak gitu. Allahu Akbar ya. Sebenarnya ini tips untuk yang terhormat Buya ya. Tipsnya begini. Buya pelajari dulu syahadatnya orang Kristen. Syahadat Kristen Arab 1 Korintus 8 ayat 4, ayat 5, ayat 6. Ya Buya, pelajari syahadatnya Kristen Arab. Ya. Asyhadu alla ilaha illallahu ahad wa rabbani Isa al-Masih. Jadi syahadat itu hanya untuk Allah dan untuk Rabb. Rabb itu Tuhan. Allahu ahad, Allah yang esa. Tidak ada syahadat nyebut-nyebut nabi, itu tidak ada. Itu syahadat Kristen Arab. Kalau Buya mau entry pointnya masuk dari ini, segera tahu nanti. Ternyata Rabb itu punya nama. Isa al-Masih. Allah itu punya nama, Isa al-Masih. Tinggikan dan muliakan nama Allah. Betul ya Buya ya? Kita disuruh meninggikan, memuliakan nama Allah. Pertanyaannya, sinten asmanipun Gusti? Gusti Allah sinten asmanipun, siapa nama Allah itu? Nama lo, bukan gelar. Jawabannya mudah. 1 Korintus 8 ayat 6 boleh. Yudas 1 ayat 25 boleh. Mau di cross check dalam bahasa Arab atau bahasa Ibrani atau bahasa Yunani, bahasa manapun akan ketemu. Allah itu namanya Yesus. Tuhan itu namanya Yesus. Mau disebut Yesua boleh, mau disebut Isa boleh. Nah, kalau sudah sampai ini saya mengucapkan selamat. Semoga tidak lama lagi karena Buya bisa masuk lewat syahadat Kristen ya. Itu ditulis oleh Paulus Buya. Makanya Paulus itu pada dibenci toh ya, karena Paulus ini ke tanah Arab 3 tahun ya. Galatia 1 ayat 17. Lalu 2 Korintus 12 ayat 2, 3, 4 14 tahun muter-muter daerah situ, Turki atau daerah Turki terutama ya. Makanya Paulus itu tahu, oh di tanah Arab itu ada banyak Allah, ada banyak Tuhan, banyak berhala. Jadi Paulus dengan clear membedakan mana Allah lain, mana Allah, mana berhala, mana Allah yang tidak esa dan mana Allah esa. Paulus tuh ngasih tahu 1 Korintus 8 ayat 4, 5, 6. Ini digagal pahami. Bukan cuman di luar Kristen. Lawang para pendeta suplemen, Romo suplemen aja gagal semua kok. Untuk memahami 1 Korintus 8 ayat 4, 5, 6. Di situ ada Allah lain. Ya toh. Artinya Allah yang tidak esa. Kemudian ada
ada ilah itu berhala. Berhala itu selain Allah yang Allah ya. Selain Allah yang esa itu ya. Dan ada Allah yang satu. Allah yang satu, Tuhan yang satu, Rabbani Isa Al-Masih. Itu Paulus ngasih itu. Jangankan orang di luar Kristen, para pendeta suplemen, para romo suplemen pun gagal paham 1 Korintus 8 ayat 4, 5, 6. Sudah ribuan tahun Buya, itu yang ngaku-ngaku Kristen loh. Ya, semoga Buya lebih cepat paham tentang ini ya. Sekali lagi, Buya sekarang sedang mengupas ya. Murni dan konsekuen, bagus ya, memang harus begitu. Jadi ada orang yang mengupas sesuai keyakinan beliau, mengupas murni dan konsekuen. Seperti HTD ini hanya pakai Alkitab. LAI sama KJV, kalau LAI bikin kitab baru biarin. Ya. Kalau LAI bikin kitab baru yang saya compare sama KJV. Ya, saya compare sama KJV. Ya. Ya, Alkitab tidak akan berubah-ubah ya. Soal terjemahan ya ada sedikit ya silahkan, tetapi mainstreamnya tidak akan berubah. Jadi kami memakai Alkitab LAI background hijau ya, compare-nya sama KJV King James Version, sedikit-sedikit juga boleh juga di-compare sama British Basic English BBE, juga NET New English Translation. Kalau New King James Version atau update King James Version masih nggak ada bedanya ya, nggak ada bedanya. Demikian tanggapan saya tentang kiriman video tentang yang terhormat Buya. Komen saya, semoga Buya cepat katam. That it, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Shalom alaihim besem Yesua Hamasiah. Assalamualaikum warabbani Isa Al-Masih. Haleluya. Amin.